Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Pelajarilah seni berbicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Hieroglif piramida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta alam dan seisinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melihat indahnya dunia, masih bisa diberikan kesempatan untuk shopping, belajar, healing, dan lain-lain. Alhamdulillah. Kedua kalinya, sholawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Oke, halo, what's up guys? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya Aida, calon pembicara terkenal insyaallah, amin, akan berbicara dan mengoceh selama 7-10 menit ke depan dengan judul Public Speaking dalam Pandangan Islam. Easy! Nah sebelumnya nih, kalian bisa panggil saya dengan sebutan Kak Ai, oke? Kak Ai. Nah sebelumnya saya mau tanya nih, public speaking itu apa sih? Kemudian seberapa besar bakat kita untuk bisa berbicara di depan orang lain? Dan yang ketiga, yang paling penting nih, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pembicara yang baik? Ada yang tahu? Kalau yang tahu bisa spill jawabannya di kolom komentar ya. Nah, tentunya materi yang akan saya bawakan, akan saya sampaikan sangatlah penting dan sangat menarik. Oleh karena itu, saran saya untuk yang melihat video ini, teman-teman semuanya, saya harap kalian jangan ada yang kedip sampai akhir video, oke? Nah, secara umum, public speaking adalah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, pendapat, atau argumen, dan lain-lain yang ditujukan untuk menginformasikan ataupun menghibur serta mengubah seseorang atau audiens dengan struktur dan metode tertentu. Nah, metode inilah yang digunakan sebagai karakteristik dakwah nabi-nabi kita. Jadi nabi kita itu sebelumnya kan juga menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan agama Allah kepada umatnya melalui public speaking. Bedanya public speaking pada zaman nabi dan kita yaitu mereka masih melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi yang kemudian lama-lama akan secara terang-terangan seperti kita sekarang. Alhamdulillah. Well, dalam hadis riwayat Muslim nomor 1893 yang berbunyi Mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, yang artinya barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jadi contohnya gini deh, si Susi sama si Santi adalah bestie. Jadi si Susi itu ceritanya dia mau memperdalam ilmu agama, dia mau hijrah gitu teman-teman. Nah kan tentunya si Susi ini butuh orang yang bisa membimbing dia. Kemudian dia bertanya kepada Santi, ternyata Santi punya rekomendasi, dia punya kenalan kayak seorang ustazah gitu. Ya anggap aja nama ustazahnya itu Ustazah Aida gitu kan. Nah Ustazah Aida ini menurut Santi, dia bisa nih membimbing temannya si Susi untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, akhirnya si Santi ini merekomendasikan ke Susi untuk datang ke Ustazah Aida. Nah, inilah dalam hadis tadi bahwa Santi akan mendapatkan pahala karena dia telah menunjukkan kebaikan. Hubungannya dengan public speaking apa? Nah, public speaking itu kan kita memberikan sesuatu informasi yang tentunya berguna, tentunya baik gitu. Jadi ketika ada audiens yang melakukan suatu kebaikan, ternyata dia itu melakukan karena dia itu ingat dengan apa yang kita sampaikan. Nah, disitulah kita mendapatkan pahala, karena dia tadi melakukan sebuah kebaikan yang mana dia itu ingat dengan kata-kata kita tadi. Kemudian, seberapa besar bakat kita untuk bisa berbicara di depan orang lain? Tentunya teman-teman semua itu nggak asing dengan kata-kata ini.
Kesuksesan seseorang itu ditentukan karena dia telah memiliki bakat. Benar? Nah, bakat tidak selamanya menjadi faktor penentu kesuksesan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Kak Ai akan menyampaikan beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi speaker yang baik, yang kita sebut dengan sebutan 3L. Ada yang tahu? Oke, L yang pertama adalah lahir. Nah, memang benar, bakat akan menjadi faktor pendukung untuk meraih kesuksesan. Kemudian faktor kedua adalah lingkungan. Dan faktor yang ketiga adalah latihan. Bakat yang tidak dilatih, maka tidak akan maksimal hasilnya. Faktor yang ketiga ini nih yang sangat penting. Karena latihan itu bukan cuma 1 atau 2 kali saja, tapi berulang-ulang. Terus menerus, konsisten seperti itu. Jadi kalau Kak Ai tanya, sudah siap untuk bicara? Kalian harus jawab, saya siap bicara. Coba sekali lagi. Siap untuk bicara? Saya siap bicara. Banyak sekali contoh speaker dalam Islam itu yang sangat luar biasa tentunya. Ya, salah satunya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau di-spill mungkin? Public speaking ala Rasulullah tuh gimana sih? Ada yang mau? Ada yang mau? Nah, di public speaking ala Rasulullah yang pertama adalah berbicara yang jelas dan mudah dipahami. Jadi beliau itu menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sesungguhnya perkataan Nabi Muhammad SAW cukup jelas dan mudah dimengerti oleh setiap pendengarnya. Kemudian yang kedua ada unsur lelucon atau humor. Yang ketiga itu ceria dan menatap wajah audiens. Yang keempat, ringkas namun penuh makna. Dan yang kelima, yang terakhir adalah berpenampilan menarik. Nah, menurut kalian, Kak Ai udah ada belum sih public speaking ala Rasulullah-nya? Kalau udah ada, ntar spill di komentar ya. Nah, lanjut. Dalam perspektif Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi atau dalam public speaking. Yang pertama, ada qaulan sadida atau berkata yang benar. Yang kedua, ada qaulan baligha, yang artinya berkata lugas. Ketiga, qaulan ma'rufa, perkataan baik dan santun. Dan yang keempat, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang kelima, ada qaulan karimah, perkataan yang mulia. Dan terakhir ada qaulan masyurah, yaitu perkataan yang menyejukkan hati. Lalu, kita bisa jadikan nabi-nabi kita ataupun sahabat-sahabat sebagai role model komunikator. Yang pertama nih contohnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bisa kita jadikan sebagai role model komunikator yang bicaranya lugas dan lembut. Kemudian ada Umar bin Khattab, bisa kita jadikan sebagai role model yang tegas. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang argumentatifnya dengan ilmunya yang mencapai langit dan bumi. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Maksudnya adalah, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi, barang siapa mau berilmu, maka laluilah pintu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang terakhir kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah kemampuan berbicara itu sangat penting. Ingat, sangat penting. Dan siapa saja bisa menguasai public speaking, asal dia mau belajar dan berlatih. Nah, karena who doesn't prepare, he prepares fail. Oke? Dan yang terakhir, jika kalian sadar kalian dilahirkan bukan sebagai seorang speaker, maka berlatih dan berlatihlah. Aku Aida Shipolinas. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.